Hai teman-teman semua, dengan video ini kami akan membahas tentang demam berdarah Dengue. Adapun kelompok kami terdiri dari Dina Sylvia, Risman Lawa, Trisna Anissa, Suci Kurnia, dan Andriana Safira. Yuk kita simak bersama-sama. Mari kita simak apa sih yang dimaksud dengan DBD? DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau vektor yang biasanya ditemukan di wilayah tropis. Tahukah kamu? DBD pertama kali ditemukan di dunia yaitu di Manila, Filipina pada tahun 1953. Sedangkan di Indonesia, DBD pertama kali ditemukan yaitu di Surabaya pada tahun 1968. Menurut prediksi Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 1996 menyebutkan insiden DBD di Indonesia dapat meningkat 3 kali lipat pada tahun 2070. Berikut gejala-gejala yang dialami oleh penderita penyakit DBD atau disebut juga dengan demam berdarah Dengue. Gejala pertama, demam tinggi mendadak terus-menerus 2-7 hari. Gejala yang kedua, sakit kepala. Gejala yang ketiga, mual dan muntah. Gejala yang keempat, nyeri otot. Gejala yang kelima, diare. Nah, gejala yang keenam yaitu trombositopenia. Trombositopenia adalah keadaan di mana kadar trombosit di bawah normal. Ciri khas dari penderita DBD pada tes rampelit di kulit akan menghasilkan hasil yang positif. Dan derajat penyakit DBD terdiri dari derajat 1. Pada derajat 1 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Badan panas selama 5-7 hari dan tes rampelit positif. Derajat 2 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Derajat 2 sama seperti derajat 1. Derajat 2 disertai pendarahan spontan pada kulit berupa petechiae dan ekimosis, mimisan, muntah darah, buang air besar berdarah berwarna merah kehitaman, pendarahan gusi, dan pendarahan rahim. Selanjutnya, derajat 3. Pada derajat 3 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tanda kegagalan sirkulasi darah, tekanan nadi menyempit. Kemudian DBD pada derajat ketiga merupakan peringatan awal yang mengarah pada terjadinya renjatan atau shock. Dan yang terakhir yaitu derajat 4. Derajat 4 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Denyut nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur, denyut jantung, dan tangan terasa dingin, tubuh berkeringat, kulit membiru. DBD derajat 4 merupakan manifestasi shock yang sering kali berakhir dengan kematian. Bagaimana ya cara penularan virus DBD ke manusia? Yuk kita kenali cara penularan virus DBD ke manusia. Let's go! Penularan virus demam berdarah Dengue atau DBD melalui tusukan stilet nyamuk Aedes betina terhadap manusia penderita DBD. Nyamuk Aedes yang bersifat antrofilik itu lebih menyukai menghisap darah manusia dibanding dengan darah hewan. Darah yang diambil dari inang manusia yang menderita sakit yang mengandung virus DBD kemudian akan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk sekitar 8 hingga 10 hari atau sekitar 9 hari. Setelah itu, nyamuk sudah terinfeksi virus DBD dan efektif menularkan virus. Apabila nyamuk yang terinfeksi itu menusuk inang atau manusia untuk menghisap cairan darah, maka virus yang berada di dalam air liurnya masuk ke dalam sistem aliran darah manusia.
Setelah mengalami masa inkubasi sekitar 4 hingga 6 hari, penderita akan mulai mengalami demam yang tinggi. Hasil pemeriksaan klinis DBD, jumlah trombosit kurang dari 100.000 per mili. Hematokrit meningkat lebih dari 20%. Cara pencegahan demam berdarah Dengue atau yang biasa disebut dengan DBD, kita bisa memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Kita bisa melakukan dengan cara pemberantasan sarang nyamuk atau yang biasa disebut dengan PSN, yaitu dengan melakukan 3M+, yaitu menguras, mengganti, menutup, plus mengubur. Nah, yang pertama itu ada menguras. Itu menguras bak mandi sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu. Yang kedua yaitu mengganti vas bunga, serta mengganti tempat minum burung minimal 1 kali dalam seminggu. Yang ketiga yaitu menutup tempat penampungan air seperti bak mandi dan tempat penampungan air lainnya yang ada di sekitaran rumah. Nah, untuk plusnya yaitu ada mengubur dan mengumpulkan kaleng-kaleng bekas pakai yang ada di sekitaran rumah. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor biologis. Di sini kita bisa memelihara hewan pemakan jentik seperti ikan adu atau ikan cupang. Nah, untuk yang terakhir itu kita bisa melakukan dengan cara kimiawi, yaitu dengan memfogging. Tetapi biasanya cara ini kurang efektif karena barangkali ada penduduk yang terkena penyakit bawaan seperti asma, maka itu akan menyebabkan sesak nafas. Dan misalnya kalau pada bayi rentan terhadap asap, maka nanti akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, untuk cara kimiawi yang kedua yaitu bisa memberikan bubuk abate. Ini contoh bubuk abatenya. Kita bisa menaburkan pada bak-bak penampung air dan bisa kita masukkan ke dalam air sumur. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.